Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa berada di minggu pertama bulan Januari awal tahun, dan sungguh ini adalah satu anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi siang jelang sore saya kirim satu foto di grup, yaitu tema besar kita di tahun 2024. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, temanya adalah Grow in Unity. Dalam bahasa Indonesia ini berarti bertumbuh di dalam kesatuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja kita di akhir Januari ini nanti baru akan berusia 1 tahun. Ketika Tuhan taruhkan satu tema, satu visi itu untuk gereja ini, maka saya mengerti bahwa di dalam gereja ini perlu pembenahan banyak hal. Dan yang perlu dibenahi adalah unity atau kesatuan. Semua kita harus sehati melayani Tuhan. Semua kita harus sehati mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kenapa kesatuan itu sangat penting sekali untuk ada di tengah-tengah kita, dan mengapa kesatuan itu sangat penting diusahakan untuk boleh ada dalam diri kita. Kalau kita baca ayat ini, pentingnya kesatuan, maka kita baca sama-sama Mazmur 133 ayat 1-3. 3, 2 ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Saudara, ketika ayat ini dikasih Tuhan kepada saya, maka saya mengerti bahwa pentingnya kita mengusahakan kesatuan. Pertama, dalam keluarga kita, suami istri harus ada kesatuan. Suami istri anak harus ada kesatuan. Di dalam gereja, gembala, pengerja, jemaat harus ada kesatuan. Mengapa? Karena dengan adanya kesatuan, maka Bapak Ibu Saudara tidak perlu meminta berkat. Langsung dikatakan di firman ini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau keluarga Bapak Ibu Saudara diberkati, maka yang harus ada adalah kesatuan. Di dalam keluarga sangat penting yang namanya kesatuan. Di dalam mendidik anak sangat penting namanya kesatuan antara ayah dan ibu. Mendidik anak gak bisa hanya ibunya saja yang didik dan bapaknya los. Misalnya anaknya salah, mamanya tegur, gak boleh. Kemudian bapaknya bilang gak apa-apa. Nah, itu hasilnya gak akan baik. Tetapi kalau ayah dan ibu sama-sama berkata ya kalau ya, tidak atau kalau tidak, maka saya percaya anak itu akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Begitu juga dalam keluarga, kalau ada perencanaan, kalau ada rencana keinginan yang diharapkan dalam satu keluarga, maka sangat penting adanya kesatuan. Misalnya mau beli rumah, harus sepakat antara suami dan istri beli rumah. Mau beli mobil, harus sepakat antara suami dan istri beli mobil. Tidak boleh beli mobil hanya keinginan suami, sedangkan istri nggak mau. Istri mau beli rumah, suami mau beli mobil. Itu nggak akan pernah terjadi harmonis dalam keluarga karena perbedaan pandangan. Makanya perlu yang namanya kesatuan. Begitu juga di dalam gereja harus ada kesatuan. Karena dengan adanya kesatuan, keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita pasti diberkati. Kita gak usah minta berkat Tuhan, berkati kami. Enggak. Ketika Tuhan melihat ada kesatuan di dalam keluarga, di dalam gereja, dikatakan apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Diperintahkan Bapak Ibu Saudara. Gak perlu minta. Kalau ada kesatuan. Nah, seperti apa kesatuan itu Bapak Ibu Saudara di dalam gereja? Efesus 4 ayat 16 dikatakan begini. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota,
menerima pertumbuhannya dan membangun diri sendiri atas dasar kasih Yesus Kristus. Bapak Saudara, apa sih kesatuan di dalam gereja? Pertama dikatakan tersusun rapi. Gereja itu gak boleh asal-asalan. Harus tersusun rapi. Semua harus punya bagian. Kemudian harus diikat oleh kasih, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan yang tidak diikat oleh kasih bukan kesatuan namanya. Tapi saya percaya pelayanan yang diikat oleh kasih, maka itulah namanya pelayanan kepada Kristus. Contohnya, saya beri contoh. Kalau pelayanan tidak diikat oleh kasih, maka yang terjadi begini. Pada saat WL bernyanyi, tiba-tiba pemusiknya salah, maka muka WL dari senyum ke atas jadi ngambek turun ke bawah karena musiknya salah. Tetapi kalau pelayanan itu diikat oleh kasih, maka musiknya salah mau tidak, yang penting sama-sama kita menyembah Tuhan. Kan gak ada yang mau salah juga sebenarnya. Kalau pelayanan diikat oleh kasih, kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan, akan sangat mudah memaklumi dan menerima kelemahan satu sama lain. Tapi kalau pelayanan tanpa diikat oleh kasih, hanya ada menuntut, dan menuntut. Tapi dikatakan di firman Tuhan itu apa? Salah satu poin kasih. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu mudah mengampuni. Kasih itu tidak menuntut. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Kita tidak disuruh Tuhan untuk mengubah orang lain. Tapi yang disuruh Tuhan adalah ubah diri sendiri. Yang terjadi keributan ketika kita mulai menginginkan orang lain berubah. Tetapi diri kita tidak mau berubah. Tapi pada saat kita bawa diri kita berubah, orang lain itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Tindakan orang lain itu urusan dia. Yang menjadi urusan kita adalah tindakan karakter kita. Kita yang harus berubah. Dan saya percaya kalau semua pelayan diikat oleh kasih, maka semua akan berjalan dengan baik. Yang diikat oleh kasih bukan tidak ada pertentangan. Pasti akan ada pertentangan. Tetapi walaupun ada pertentangan, selalu ada hati yang bersedia mengampuni dan menerima. Amin. Hubungan suami istri. Bapak Ibu Saudara, 90% kasus perceraian. Karena suami istri tidak mau mengampuni. Saya percaya kalau kita punya hati yang mengampuni, seberapa kelam kesalahan suami istri kita, kita pasti bersedia menerima dia kembali. Bukan karena dia layak untuk menerima pengampunan, tetapi kita mau mengikuti teladan Kristus yang telah mengampuni kita tanpa syarat. Itulah dia yang disebut pelayanan yang diikat oleh kasih. Kemudian Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu terdiri dari berbagai pelayanan. Pelayanan di gereja gak hanya cukup satu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak macam-macam pelayanan. Ada musik, ada penata layanan, ada usher, ada WL, singer, ada guru sekolah minggu, macam-macam. Nah Bapak Ibu Saudara, dan semua itu tidak mungkin dilakoni oleh satu orang. Tidak mungkin semua pelayanan ini dari usher sampai multimedia ditangani oleh satu orang. Semua akan berjalan dengan baik kalau kita menjalankan fungsi kita. Ada yang WL, ada yang singer, ada yang multimedia, ada yang bagian foto, ada yang ngatur anak-anak. Semuanya akan berjalan dengan indah. Begitu juga dalam keluarga. Keluarga punya peran dan fungsi masing-masing. Kalau semua berjalan dengan baik, maka saya percaya semuanya akan berlangsung dengan indah dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Kemudian berdasarkan kadar, dikatakan di firman Tuhan adalah sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota.
Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita terima? Kepercayaan yang Tuhan kasih kepada kita. Tentu sesuai kadar kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin Tuhan berikan kepercayaan kalau kita tidak belajar bertanggung jawab dari hal yang kecil. Tetapi dari kepercayaan yang sangat kecil, kemudian kita bisa dipercaya dan kita tuntaskan dengan baik. Maka ada banyak kepercayaan besar yang Tuhan siapkan untuk masa depan kita. Bapak Ibu Saudara, dan kemudian bertumbuh dalam kasih. Tema kita adalah bertumbuh dalam kesatuan. Tetapi di balik itu semua, kesatuan akan terwujud apabila ada kasih yang mengikat. Bapak Ibu Saudara, coba lihat kiri kananmu. Mungkin itu bukan orang terdekat, tetapi kita menjadi satu keluarga di tempat ini. Kita menjadi satu binaan di tempat ini. Kita menjadi satu jemaat di tempat ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita memandang dia dengan kasih. Kalau saya melihat Bapak Ibu dengan kacamata saya pribadi, maka saya tidak akan peduli apa yang terjadi dengan Bapak Ibu. Tetapi kalau di dalam pertumbuhan itu ada kasih, ada belas kasihan yang saya kenakan, maka saya percaya saat kita melihat satu sama lain akan selalu tercipta kasih mesra. Bapak Ibu Saudara, gak usah muluk-muluk deh. Tadi ketika pertama datang, saya percaya Bapak Ibu Saudara langsung jabat tangan dan berkata, Shalom dengan muka yang ramah. Amin. Gak mungkin kan? Shalom tapi mukanya setengah mentah. Pentingnya kesatuan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berjemaat bersama dengan rukun. Rukun itu apa sih saudara? Rukun itu contoh kecilnya. Ketika kita saling bertemu, saling salaman tadi. Shalom, selamat datang. Kita menyambut sama lain dengan hati yang gembira, hati yang bersuka cita. Kemudian dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti gunung Hermon turun ke atas gunung Sion. Bapak Ibu Saudara, berkat yang di atas gunung itu akan meleleh ke bawah oleh karena adanya kesatuan hati. Bapak Ibu Saudara nanti pulang, praktekkan ini firman Tuhan ini. Apa sih yang diinginkan Bapak Ibu Saudara dalam keluarga? Bahas itu dengan kesatuan hati. Dengan suami, istri, anak-anak. Apalagi di awal tahun 2024 ini, maka kita banyak planning. Banyak yang buat target. Banyak yang buat perencanaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita buat perencanaan tanpa ada kesatuan, maka perencanaan kita bisa jadi sia-sia. Apalagi kalau tidak libatkan Tuhan. Belajar libatkan Tuhan dalam perencanaan hidupmu. Tahun 2024 adalah awal yang baru, lembaran yang baru yang harus kita tempuh. Maka pentingnya kita menanti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau pagi hari jangan sibuk langsung dengan HP-mu. Kalau pagi hari yang punya anjing, yang punya kucing, jangan ributkan dulu anjing kucingmu. Yang punya kendaraan motor mobil, jangan ributkan dulu, panaskan motor, panaskan mobil. Jangan ributkan dulu sarapan apa. Jangan ributkan dulu seragamnya ke kantor apa.
Tetapi yang pertama, datang ke hadirat Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Satu malam sudah berlalu Bapak Ibu Saudara. Saya sangat tekankan ini. Karena, tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau satu malam Anda tidur dan Anda tidak bangun kembali, tidur, kebablasan tidurnya sampai tidur. Makanya di pagi hari itu kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bangun. Setiap pagi adik-adik semua, bapak ibu semua masih bisa bangun. Itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Kemudian setelah bersyukur apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita selama satu malam. Apa yang perlu kita minta kepada Tuhan? Tuhan, sepanjang hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi saya serahkan hidup saya dalam tuntunan Tuhan. Tuhan, saya berencana ke sini dan ke sini. Tuhan berkati perjalanan saya, jagai dengan selamat. Bapak Saudara, perlunya kita minta tuntunan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan salah mengambil keputusan dalam hidup kita. Jangan sampai udah salah ngambil keputusan yang disalah-salahin tuh Tuhan. Padahal gak pernah tanya Tuhan. Jadi kesatuan penting antara kita sesama keluarga, sesama jemaat. Dan tentunya dibarengin dengan hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di awal tahun ini, kalau kita benar-benar menerapkan kesatuan ini dalam hidup kita, saya percaya hidup kita pasti luar biasa. Amin. Mari kita lakukan pelayanan ini, baik di pelayanan di gereja maupun pelayanan dalam keluarga, dengan sungguh-sungguh dan mengerti fungsi kita pasti berbeda, tapi satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan.